Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat kembali merasakan bulan suci Ramadan pada tahun ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beserta sahabatnya yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang yang seperti kita alami sekarang ini. Dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin Allahumma amin. Baik pemirsa Primago TV yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang 10 makna pahala puasa hanya milik Allah. Puasa berbeda dengan ibadah selainnya. Pahalanya hanya Allah yang tahu. Atau sering diungkapkan, balasan pahalanya hanya milik Allah. Dalam hal ini, Ibnu Hajar Al-Haytami menyingkap 10 makna pahala puasa hanya milik Allah. Bulan Ramadan datang dengan membawa banyak keberkahan di dalamnya. Hanya di bulan ini, umat Islam seluruh dunia serentak melaksanakan ibadah puasa yang memiliki banyak keutamaan. Puasa secara fikih memiliki makna menahan diri dari makan, minum, dan perbuatan lainnya yang dapat membatalkan puasa. Meski terlihat ibadah yang sederhana, pada hakikatnya puasa merupakan ibadah yang istimewa dibanding ibadah lainnya. Ia menjadi satu-satunya ibadah yang dalam hadis qudsi disebutkan milikku dan aku yang akan membalasnya. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya menyebutkan huwa mutamayyizun bi khasiyatin nisbati ilallahi ta'ala min baini sa'iril arkan. Idz qala Allah ta'ala fi ma hakahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu hasanatin bi asri amsalihha ila sab'i mi'ati du'fi ila siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Yang artinya puasa merupakan ibadah istimewa sebab dinisbatkan kepada Allah dari rukun Islam lainnya. Allah berfirman dalam hadis yang diriwayatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap kebaikan dibalas 10 kali lipat hingga 700 kali lipat kecuali puasa. Ia milikku dan aku yang akan membalasnya. Dalam segi pahalanya yang berlipat ganda, hanya puasa yang tidak memiliki batasan. Selain itu, hanya puasa pula yang memiliki keistimewaan dengan dinisbatkannya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hal inilah yang membedakan puasa dibanding ibadah lainnya. Puasa memiliki banyak keunggulan. Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan 10 kemungkinan makna pahala puasa hanya milik Allah. Makna yang pertama, puasa satu-satunya ibadah yang tidak memiliki kemungkinan untuk disisipi sifat riya. Puasa tidak dapat dilihat dari perbuatan dan hanya didapati dalam hati seorang hamba dan menjadi rahasia antara seorang hamba dengan Tuhannya. Karenanya Allah menisbatkan pahala puasa pada zatnya yang mulia. Makna yang kedua, kadar pahala dan lipatan balasan puasa hanya Allah yang mengetahui. Berbeda halnya dengan ibadah lain yang telah dijanjikan oleh Allah memiliki kadar ukuran yang telah dijanjikan berlipat 10 hingga 700 kali. Qala al-Qurtubi maknahu anil a'mali qad kasyafat maqadira thawabiha lin-nasi wa annaha tadha'ifa min asyrati ila sab'imiati illa masyaallah illa siyami fa innallaha yatibu alaihi bighairi takdir. Artinya Al-Qurtubi berkata, maknanya ialah semua amal telah diberitahu kadar balasannya bagi manusia, bahwa ia akan dilipat gandakan dari 10 hingga 700 hingga yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali puasa karena Allah yang akan membalasnya tanpa ukuran. Makna yang ketiga, puasa merupakan ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Namun pendapat ini tidak kuat sebab amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah sebagaimana dijelaskan pada hadis riwayat Ahmad, wa'lamu anna khairu a'malikum as-shalah. Ketahuilah amal yang paling baik ialah salat. Hadis riwayat Ahmad. Makna yang keempat, penisbatan puasa kepada Allah merupakan penisbatan dengan tujuan memuliakan dan mengagungkan. Sebagaimana penisbatan Baitullah atau rumah Allah, meskipun seluruh tanah yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah. Makna yang kelima, puasa berarti menjauhi makan, minum, dan lainnya. Dalam artian, menjauhkan diri dari syahwat ialah termasuk dari sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menjadi penyebab puasa istimewa sehingga ia disandarkan pada Allah. Makna yang keenam, puasa juga berarti menjajarkan diri dengan sifat malaikat, karena malaikat tidak bersyahwat. Kemudian makna yang ketujuh, puasa merupakan ibadah yang dilakukan murni karena Allah dan tidak ada bagian sedikit pun dalam puasa yang diperuntukkan untuk manusia. Dalam artian hanya Allah yang dapat mengetahui hakikat ibadah puasa hambanya. Makna yang ketujuh, penyebab dinisbatkannya puasa kepada Allah ialah ibadah puasa hanya diperuntukkan kepada Allah. Berbeda dengan ibadah lain seperti sedekah, sholat yang digunakan
oleh umat lain untuk beribadah. Namun, pendapat ini ditentang sebab banyak umat lain seperti para penyembah bintang yang beribadah dengan berpuasa. Makna yang ke-8, seluruh ibadah akan dialokasikan untuk menambal kezaliman yang dilakukan pada hari kiamat nanti, kecuali pahala puasa. Sehingga seseorang yang melakukan puasa akan diperhitungkan amalnya dengan sebab puasa itu sendiri. Makna yang ke-9, seluruh ibadah akan dialokasikan untuk menambal kezaliman yang dilakukan pada hari kiamat nanti, kecuali pahala puasa. Sehingga seseorang yang melakukan puasa akan diperhitungkan amalnya dengan sebab puasa itu sendiri. Makna yang terakhir, puasa tidak tampak pada diri yang melakukan sehingga tidak ditulis oleh malaikat pencatat, sama halnya seperti amal hati lainnya. Karenanya puasa dan balasannya dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.